Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel, Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini ialah serangan kepada Ganjar Pranowo. Sebelum masuk topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, serangan politik yang dilakukan kepada Ganjar Pranowo sebelum diumumkan sebagai capres PDIP untuk Pilpres 2024 hanya berkaitan dengan gagalnya Piala Dunia U20 dilaksanakan di Indonesia. Ganjar Pranowo diserang bertubi-tubi dan dijadikan biang kerok kegagalan tersebut. Serangan politik itu tampaknya memang efektif. Elektabilitas Ganjar Pranowo melorot tajam dari 36% ke 26,9%. Namun selepas diumumkan sebagai capres PDIP untuk Pilpres tahun 2024 bertepatan dengan awal Idul Fitri untuk Muhammadiyah dan penghujung Ramadan untuk Nahdlatul Ulama serta bertepatan dengan Hari Kartini, sontak Ganjar Pranowo viral jadi pembicaraan di ruang-ruang publik. Elektabilitas Ganjar Pranowo kembali rebound ke angka 34,4%, kembali memuncaki survei elektabilitas, mengalahkan Prabowo dan Anies. Kini di berbagai platform media sosial, serangan politik terhadap Ganjar Pranowo semakin gencar dilakukan oleh para buzzer dan oleh mereka yang anti terhadap Presiden Jokowi, karena Ganjar Pranowo dipersepsikan sebagai pengganti dan penerus Jokowi. Mereka khawatir dan takut bahwa Ganjar Pranowo akan memenangi Pilpres karena dukungan Jokowi. Langkah-langkah politik masa lalu Ganjar Pranowo kembali dibuka, diumbar, dan digoreng untuk menciptakan opini buruk, hoaks, fitnah, diproduksi masif untuk menghancurkan citra Ganjar Pranowo. Untuk menghancurkan moralitas dan etis Ganjar Pranowo, diopinikan penyuka dan penggemar film-film bokep atau film-film porno. Tipologi semacam ini tidak pantas jadi pemimpin atau presiden. Ganjar Pranowo juga dituding terlibat dalam kasus iktp tahun 2012 yang lalu. Ganjar Pranowo dituduh menerima suap sebesar 500.000 US dollar. Tujuan mereka untuk menghancurkan citra Ganjar Pranowo sebagai pejabat publik berintegritas. Kedua isu negatif tersebut telah diklarifikasi baik oleh Ganjar Pranowo maupun oleh aparat hukum. Semua tuduhan itu sudah firm terbantahkan. Dalam jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah, segudang prestasi telah ditorehkan Ganjar Pranowo. Namun, lawan politiknya melancarkan berita-berita hoaks, memutarbalikkan fakta. Mereka, para buzzer dan lawan politiknya, memproduksi berita berulang bahwa di bawah pemerintahan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah meningkat angka kemiskinan, perekonomian menurun, pembangunan semen Rembang, bendungan Wadas, pembangunan kawasan industri Kendal dan Batang, semua merugikan rakyat dan beraroma korupsi. Padahal kenyataannya, semua berita tersebut bohong. Kemiskinan justru menurun dari 11% ke 5%. Perekonomian meningkat dari sebelumnya hanya 2% menjadi 6% sampai 6,5%. Angka ini di atas pertumbuhan
ekonomi nasional. Pembangunan kawasan industri Kendal dan Batam justru menguntungkan rakyat karena Ganjar memberlakukan pembayaran ganti untung, bukan ganti rugi. Demikian juga pembangunan pabrik semen di Rembang dan Bendungan Wadas. Ganjar mampu membuat win-win solution antara rakyat dan pemerintah, dan semua berujung happy. Jadi semua berita gorengan telah terbantahkan. Kenyataan yang tak terbantahkan, Ganjar Pranowo menerima berbagai penghargaan atas kinerjanya. Di penghujung jabatannya, Jawa Tengah adalah pemerintah daerah berkinerja terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia tahun 2022. Kepuasan publik Jawa Tengah atas kinerja Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, sampai 90%. Kepuasan setinggi itu hanya bisa diterima oleh Ganjar Pranowo dan tidak oleh gubernur lain di seluruh Indonesia. Berita terbaru yang dituduhkan kepada Ganjar Pranowo bahwa pencapresannya oleh PDIP karena tekanan para oligarki atau taipan kepada oligarki partai di PDIP. Padahal selama ini publik juga tahu PDIP tidak bisa ditekan oleh kekuatan manapun juga. Kalau ada oligarki merapat ke Ganjar, semata-mata karena keyakinan mereka bahwa Ganjar Pranowo mampu menjaga kondusivitas dan stabilitas usaha-usaha ekonomi di tanah air. Mereka melihat di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah menjadi tempat berinvestasi paling aman dan nyaman. Lihat saja, hampir 90% industri merelokasi ke Jawa Tengah dari provinsi lain. Semua serangan politik terhadap Ganjar Pranowo hanya wujud iri hati dan dengki dan perasaan takut kalah sebelum bertanding. Semua serangan itu hanya membuat Ganjar Pranowo semakin besar dan semakin dipercaya memimpin Indonesia. Opini kebangsaan. Bangsa ini harus memiliki kesadaran bahwa pemimpin dan kepemimpinan lahir dari kualitas kinerja dalam berbagai jabatan publik. Upaya untuk merebut kepemimpinan tidak benar dilakukan dengan cara fitnah, hoax, dan tidak demokratis. Melalui Pilpres, mari kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik serangan kepada Ganjar Pranowo. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon dukungan. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video berikutnya. Terima kasih.